Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Yang mana pada video hari ini itu kita akan membahas tentang pembuatan sebuah aplikasi Android yang berbasis IoT, ya, yaitu kita menggunakan sebuah sensor ya dari pin A0-nya ataupun pin analognya kita hubungkan ke sebuah aplikasi Android yang nantinya akan berfungsi untuk menampilkan hasil monitoring daripada sensor tersebut. Yang mana di sini kita menggunakan sebuah file sensor ataupun sensor detak jantung. Sebenarnya bukan sensor ini saja, sensor lain juga bisa, ya seperti sensor uh, api, seperti sensor DHT11 ya ataupun suhu. Itu bisa kita tampilkan menggunakan aplikasi yang tutorialnya akan saya bagikan ini, ya, ataupun aplikasi yang akan saya share ini. Jadi kenapa bisa ditampilkan semua gitu ya? Karena ini adalah kita mengambil nilai dari A0-nya yang kita masukkan ke sebuah platform TeamSpeak. Ya, kemudian hasil monitoring daripada field 1 ini itu kita share ke hasil monitoring dari aplikasi Android-nya. Nah, pokoknya intinya kayak gitu. Uh, ya, kita coba buka tampilannya. Ini adalah script kodenya. Ini adalah desain yang sudah saya buat. Ya, walaupun hasilnya setelah saya coba, hasilnya akurat ya, hasilnya akurat. Ya, jadi perbandingan daripada ini nilai dari A0 ini ya, analog sensornya ke TeamSpeak ini itu akurat sekali. Ya, tepat. Nah, cuman tergantung daripada sensor yang kita gunakan. Karena saya menggunakan sensornya udah lama dan juga coding IBI ataupun untuk mengkonvers nilai detak jantungnya itu belum dibuat di sini, maka dia hanya menampilkan hasil tok, ya. Jadi belum dikonvers berdasarkan dari usia kita. Ya, jadi kalau usia kita ini berapa? 20 tahun itu kan BPM-nya itu 100 yang sehatnya. Jadi belum dikonvers ke IBI ya, ke nilai apanya? Nilai pasti ringnya. Nah, jadi ini hanya menampilkan analog saja. Ya, nilai analog dari sensor saja. Nah, tunggu sebentar. Nah, jadi kalau misalnya di sini nilainya 549 gitu ya, maka di sini di aplikasi Android-nya juga 549. Ini belum di build ya, belum di build. Nah, untuk kode oke, kita akan mulai dari awal. Nah, jadi yang pertama ya, kalau kita sudah masuk ke user interface-nya, itu kita tinggal menambahkan apa-apakah sajakah yang perlu, ya. Contohnya yang pertama itu tentu yang kita perlukan adalah label, yang mana label ini akan menampilkan hasilnya, ya. Contohnya di sini label 1. Yang kedua itu kita masukkan ini webnya. Yang ketiga itu kita masukkan clock fungsi untuk sensor. Oke, kita akan mulai dari awal. Ya, kalau kita lihat di sini ini screen one. Screen one ini adalah ini, ya, frame untuk aplikasi ini. Kemudian vertikal ini tidak wajib, ya, bisa kita hapus juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, kalau kita mau hapus juga nggak masalah. Ya, karena ini tadi uh, apa namanya, tercantum jadi satu kesatuan, maka kalau kita hapus dia hilang ya. Tapi kalau nggak, kita nggak perlu juga nggak masalah. Ntar my project dbn ano, oh sudah hilang dia ya. Kalau Ctrl Z,
Oh, nggak bisa ini ya. Oke, kita akan import kembali EE-nya. Ya, ini dia. Background kita bisa tambahkan nanti aja. Nah, kita kembali ke awal ya. Jadi kalau kita nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi yang penting adalah label 1 untuk menampilkan hasil, kemudian web untuk menghubungkan ya ke perangkat kerasnya, kemudian clock untuk menampilkan hasil sensor, bukan untuk menampilkan hasil sensor tetapi untuk memberi nilai interval, time interval untuk sensornya, membaca berapa lama. Kalau ini adalah 1000 sekon, nanti ya 1 detik. Nah, kemudian ya setelah kita menambahkan label, ya jadi kita tarik di user interface, kita klik, kemudian kita tarik label, kita taruh di sini. Nah, muncullah yang label 1 ini. Kita hapus lagi. Kemudian kita klik web ya, connectivity, kita klik web, lalu kita taruh ke sini tengah-tengah, maka muncullah di sini ya. Kita hapus lagi, kemudian kita klik sensor ya, klik sensor, kita cari clock, kita tarik, kita taruh di sini ya, baru muncul di sini. Dah, ini 3 ini adalah yang poin pentingnya ya. Kalau kita untuk menambahkan teks lagi untuk keterangan bagaimana ya, sama ya, kita klik user interface, kita masuk label, kita taruh di sini. Nah, jadi kita tulis di sini menampilkan monitoring analog no ya, untuk sensor ya, sensor analog. Sensor yang kita gunakan bebas ya, yang penting perangkat kerasnya itu stabil. Ini bisa kita pilih center, kita pilih ball kalau kita mau membesarkannya, menebalkannya. Nah, sudah jadi ya untuk user interface-nya ya, untuk tampilan interface-nya. Kalau mau bagus, silakan tambah background, klik background di sini, kemudian upload, lalu close file, lalu pilih background ya. Nah, ya sudah tampil ya. Nah, setelah menampilkan 3 komponen yang kita gunakan ini ya, elemen label, web, dan clock ini untuk sensor, kemudian kita klik blok ya. Blok inilah yang berfungsi untuk ataupun sebagai menampilkan sebagai menjalankan aplikasinya ya. Nah, jadi yang pertama ya, ini kan ada when clock one ini ya, when clock one timer ya. Ini kita dapatkan ya clock ini dari ini ya, dari elemen yang kita masukkan tadi ya, dari elemen dari clock 1 yang kita masukkan tadi ya, komponennya. Nah, dari komponen clock 1 yang kita masukkan tadi ya. Jadi kalau kita klik clock, kita pilih paling atas, lalu kita tarik, kita taruh. Nah, kemudian set web one URL ya, URL ya. Ini kita dapatkan di web 1, kita klik, lalu kita cari ini set one URL, kita taruh di sini ya. Kemudian untuk ini yang merah ini dapat dari mana? Dari teks. Kita klik teks, lalu kita taruh ini, kita taruh di sini ya, drag and drop. Kemudian setelah dia mengeset URL ini ya, dia akan memanggil atau untuk mendapatkannya, yaitu kita klik web 1, kemudian kita cari
call ya, atau panggil web 1 get. URL ini dari mana kita mendapatkan? Itu dari dbn TeamSpeak yang sudah kita bikin. Ya, nanti saya tunjukkan cara bikin TeamSpeak ya. Klik API key. Teman-teman, pada video sebelumnya juga saya sudah berikan cara membuat TeamSpeak ini. Lalu kita pilih terserah ya, read file fit ini kan ada dua, 1, 2. Teman-teman bisa pilih keduanya juga bisa. Kenapa ini ada 2? Karena di sini di preview ini kita bikin 2. Kita bikin 2. Jadi kita pilih aja salah satu, kita klik, kita blok sampai habis, sampai nilainya 2 ini kita klik, kita copy. Ya, kita copy, kita taruh di sini. Saya ulangi, klik copy, lalu kita taruh di sini. Nah, sama dengan 2. Enter. Nah, kemudian when web 1 go to X ya, sama, klik web lalu kita pilih when web 1 go to X ya. Ini kita hapus saja karena ini udah. Ya, kemudian set label one text ya, yaitu label mana yang ingin kita tampilkan. Ini kan ada 2 label tadi, yaitu kita tampilkan di label 1 ya. Nah, kemudian kita cari set label 1 untuk menampilkan teks ini. Nah, pokoknya kita klik ini, kita tarik, klik, tarik, klik komponen, kemudian tarik, klik komponen dan tarik ya. Nah, kemudian list ya. Nah, untuk list ini itu kita klik list. Ini adalah untuk menampilkan yang di indeks ya. Kemudian ini wajib 2 ya, wajib 2, wajib 3, wajib 2 ya. Kita klik select list item ya, select list item ya, index. Nah, berarti kita taruh di sini, kita duplikat menjadi 3 ya. Nah, berarti sudah jelas ya. Kalau untuk ini yang nilainya itu kita klik match ya, match, kita klik match lagi, kita klik match lagi ya, sama ya, nilainya adalah 2, ini 2, ini 3 ya. Kita kembali ke TeamSpeak ya, ini 2, ini 2, ini 3 ya. Nah, kemudian ya, untuk value ya, untuk value, untuk mendapatkan value key ya, itu indireksi, itu kita pilih di sini directories, lalu kita cari ya, ini kita taruh di sini. Teman-teman bisa menambahkan feed ya. FEEDS. Kemudian kita panggil kembali ya untuk JSON text decodernya, yaitu kita pilih prosedur web lah ya. Kita pilih web, lalu kita cari call web 1 untuk decoder. Barulah kita cari untuk reverse kontennya, yaitu get, kita pilih
repost konten ya. Repost konten sebentar, get. Oh iya, karena ini sudah ada ya. Nggak apa-apa. Nah, sudah selesai ya untuk perancangan dari aplikasi ini ya. Karena ini ada dua, jadi dia bentrok. Kita hapus saja. Kemudian kita pilih build, lalu kita klik Android APK ini ya, untuk membuat dia menjadi sebuah aplikasi Android ya. Begitu juga pada yang ini ya, kita bisa ekspor ataupun import IA-nya, ekspor IA-nya untuk backup ya data kita. Nanti teman-teman bisa coba ya di rumah cara membuat aplikasinya, atau saya akan kasih saja blog ini ya, supaya teman-teman nanti bisa mengimpor file EE-nya ataupun file mentahnya ya. Kita klik project, lalu kita pilih export IA. Nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri. Ini terkoneksi di WiFi ya. Nah, baiklah, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.